Halo, dengan saya Hafizana Prayoga dari Departemen Arsitektur, Fakultas Teknik, Universitas Brawijaya. Kali ini saya ingin memberikan penjelasan secara garis besar 6 dasar filosofis atau doktrin epistemologi desain, yaitu ada rasionalisme, empirisisme, strukturalisme, pragmatisme, fenomenologi, dan juga intuisionisme. Metode pertama yang kita bahas yaitu adalah rasionalisme. Rasionalisme diperkenalkan oleh tokoh utamanya yaitu René Descartes, terkenal dengan ungkapannya, "Aku berpikir maka aku ada." Dalam arsitektur, rasionalisme menekankan pentingnya nalar logika dan keseragaman. Desain yang rasional biasanya berfokus pada struktur yang teratur dan fungsional. Tujuan dari pendekatan ini adalah mempelajari desain masa lalu untuk menemukan solusi desain yang relevan saat ini dengan cara yang reflektif dan sistematis dan dengan mengacu pada keindahan yang dianggap universal dan abadi. Selanjutnya, pendekatan empirisisme dalam arsitektur. Empirisisme dalam arsitektur ini merupakan pendekatan yang menekankan adanya pengalaman dan juga observasi sebagai sumber utama pengetahuan. Desain empirisisme ini mengikuti pendekatan sistematis dengan fokus pada pengumpulan data dan juga pengujian hipotesis untuk memastikan desain yang dihasilkan tidak hanya estetis tetapi juga fungsional. Pendekatan ini menolak ide bawaan dan mengandalkan bukti empiris yang kuat dalam proses perancangan ruang. Strukturalisme adalah pendekatan arsitektur yang fokus dalam menemukan dan menganalisis pola dalam mendesain suatu bangunan. Ini berarti kita melihat bagaimana elemen-elemen yang berbeda dalam desain bisa diklasifikasikan dan diatur dalam kategori tertentu. Desain yang baik menurut strukturalisme ini adalah desain yang rapi dan teratur intinya. Dalam proses ini kita mengumpulkan banyak-banyak data dari berbagai macam bangunan, lalu kita mengidentifikasi pola yang ada dan kemudian kita menyusun kategori untuk memahami hubungan-hubungan antar elemen tersebut. Hasilnya adalah desain yang tidak hanya estetis tapi juga fungsional dan juga sesuai dengan pola-pola yang ditentukan. Selanjutnya, pendekatan pragmatisme dalam desain arsitektur. Pragmatisme ini berfokus pada kegunaan yang praktis dan juga solusi yang baik dalam memecahkan suatu masalah. Filosofi ini menganggap bahwa suatu desain dapat dinilai dari seberapa efektifnya dan seberapa bermanfaatnya bagi suatu pengguna. Dengan menggunakan analogi dan metafora, desainer atau kita sebagai mahasiswa desainer dapat lebih mudah memahami serta menjelaskan konsep-konsep kompleks kepada orang lain. Pendekatan pragmatisme ini dalam desain arsitektur ini mengedepankan solusi yang berguna dan efektif untuk mengatasi tantangan yang dihadapi dengan memanfaatkan model yang prediktif dan juga belajar dari setiap langkah yang diambil. Selanjutnya ada pendekatan fenomenologi. Fenomenologi ini dalam dunia arsitektur menyoroti cara kita menerima dan memahami fenomena yang ada di sekitar kita dengan mempertimbangkan pengalaman subjektif individu. Fenomenologi ini diperkenalkan oleh Edmund Husserl dan dikembangkan lebih lanjut oleh para filosof seperti Heidegger. Pendekatan ini memungkinkan kita untuk belajar melampaui apa yang secara fisik hadir dan menggali makna yang lebih dalam dari perspektif manusia. Fenomenologi tidak hanya mempengaruhi bagaimana arsitek melihat desain, tetapi juga bagaimana pengguna merasakan dan berinteraksi dengan ruang dan lingkungan sekitar mereka. Yang terakhir ada pendekatan dalam desain arsitektur berbasis intuitif, yaitu intuisionisme. Intuisionisme ini menekankan penciptaan ruang yang unik dan juga memikat melalui proses imajinatif dan juga penggunaan panca indera seseorang. Metode ini mendorong penemuan individual terhadap kebenaran bawaan dan juga kejujuran dalam berkreasi, menghasilkan setting fisik yang baru yang belum pernah terpikirkan sebelumnya. Kita sebagai mahasiswa arsitektur dapat belajar dengan mengeksplorasi ontologi bawaan dalam desain, kemudian mengintegrasikan pengalaman sensoris dan juga pengalaman personal untuk menciptakan ruang yang bermakna. Pendekatan intuitif ini membuka peluang untuk eksperimen dan juga inovasi dalam menghadapi kompleksitas di dunia arsitektur modern ini. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.